Oke, halo semuanya. Mari kita bahas sesuatu yang jujur aja pasti sering jadi bahan omongan atau mungkin keluhan di kalangan guru-guru PAUD. Ya, soal RPP, modul ajar, atau apalah itu namanya. Bener nggak sih ini tuh kunci buat ngajar yang hebat? Atau jangan-jangan cuma tumpukan kertas yang bikin pusing dan nyita waktu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sama-sama kenapa hal ini tuh jauh lebih penting dari yang kita bayangin. Pernah dengar kalimat kayak gini? Atau mungkin pernah ngomong sendiri kayak gini? Pasti pernah lah ya. Kalimat ini tuh kedengerannya santai banget, kayak masuk akal gitu, dan seolah-olah pro sama anak. Katanya, biarin aja anak main bebas. Tapi, tahu nggak? Di balik kalimat yang kelihatannya sederhana ini, ada bahaya yang mengintai pendidikan anak-anak kita. Yap, saya nggak salah ngomong. Berbahaya. Kata ini sama sekali nggak berlebihan. Soalnya, menganggap remeh perencanaan itu sama aja kayak kita ngebiarin anak-anak kita berlayar di lautan lepas tanpa nakoda, tanpa kompas, tanpa peta. Jadi pertanyaannya sekarang, bahayanya itu di mana sih? Emangnya kenapa spontanitas aja nggak cukup? Nah, ini dia inti masalahnya. Mengajar dengan prinsip yang penting anak happy atau nanti juga idenya ngalir aja, itu pada dasarnya adalah sebuah perjudian besar. Dan yang jadi taruhannya itu bukan hal sepele loh. Taruhannya adalah kualitas fondasi dari generasi penerus bangsa kita. Serius. Cuma deh kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri kita punya aktivitas yang sifatnya spontan, cuma buat ngisi waktu, dan jujur aja tanpa arah yang jelas. Mungkin seru sih sesaat, tapi setelah itu nggak ada yang nempel. Sekarang bandingkan sama yang di kanan. Setiap menitnya itu didesain biar punya makna. Setiap kegiatannya punya tujuan yang hasilnya bisa kita lihat. Ini bukan soal kaku versus bebas ya. Ini soal sengaja atau kebetulan. Jadi ini bukan lagi cuma soal kelas yang hari ini kurang seru atau gimana. Ini efeknya numpuk loh. Setiap hari yang kita lalui tanpa desain yang matang itu ibarat kita kehilangan satu keping fondasi. Kalau ini kejadiannya terus-terusan, kita sama aja lagi mempertaruhkan seluruh bangunan masa depan mereka. Ngeri kan? Oke, sekarang gimana kalau kita balik cara pandangnya? Coba lupakan sejenak anggapan kalau perencanaan itu cuma beban administrasi yang bikin capek. Anggaplah perencanaan pembelajaran itu sebagai alat paling canggih yang dipunyai seorang guru profesional. Anggaplah itu sebagai sebuah kompas. Nah, ini dia definisi yang seharusnya kita pegang erat-erat. Perencanaan adalah kompas kita. Alat navigasi untuk memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak mereka, yaitu belajar dengan gembira, penuh kesadaran, dan nyambung sama kehidupan mereka. Fokusnya bukan di kewajiban guru, tapi di hak anak. Jadi pas kita lagi nyusun rencana yang sejalan sama capaian pembelajaran fasa fondasi misalnya, kita tuh bukan lagi nyenengin pengawas atau sekedar ngisi dokumen. Kita lagi ngasih sebuah garansi profesional, sebuah janji ke orang tua dan anak-anak bahwa waktu mereka di kelas kita adalah waktu yang super berkualitas. Oke, kalau tadi metafora kompasnya belum cukup meyakinkan, saya kasih 3 alasan yang super konkret kenapa perencanaan itu harga mati buat seorang pendidik profesional. 3 alasan ini bakal mengubah cara kita melihat tumpukan kertas di meja kita. 3 pilar ini adalah, yang pertama, ini mencegah apa yang bisa kita sebut sebagai malpraktik pendidikan. Kedua, ini membangun fondasi untuk pembelajaran yang benar-benar mendalam. Dan yang ketiga, ini ngejamin asesmen kita itu otentik dan beneran berguna. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling keras nih, malpraktek. Dengar kata ini mungkin kaget ya, tapi coba deh kita pikirin. Maksa anak belajar sesuatu yang otaknya belum siap, atau pakai metode yang justru malah membunuh rasa penasaran mereka, bukankah itu sebuah bentuk malpraktek? Nah, perencanaan itu tameng kita dari hal-hal kayak gitu. Gini cara kerjanya. Tanpa rencana, pas kita dikejar target, jalan pintas paling gampang ya udah, kasih LKS dan drilling calistung. Tapi, dengan perencanaan yang matang, kita dipaksa buat mikir, gimana ya caranya ngenalin konsep pramatematika lewat main balok, atau gimana cara nambahin kosakata lewat cerita seru. Hasilnya, anak tetap siap sekolah, tapi dengan cara yang sehat, happy, dan gak merampas masa kecil mereka. Lanjut ke alasan kedua, pembelajaran yang beneran nempel di kepala dan di hati anak, yang bikin mereka tiba-tiba, aha, aku ngerti. Itu nggak turun gitu aja dari langit. Momen-momen ajaib itu harus kita rekayasa, kita rancang. Dan alat buat merekayasanya, ya perencanaan itu sendiri. Konsep keren kayak pembelajaran mendalam yang punya prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini kan tujuan kita semua. Tapi kita nggak bisa cuma berharap kelas kita jadi bermakna dengan nyuruh anak main aja. Kita harus mendesain sebuah pengalaman yang bisa nyambungin permainan itu sama dunia nyata mereka. Nah, ini dia poin kuncinya.
Tanpa desain, tanpa rencana, pembelajaran itu cuma bakal di permukaan aja. Anak mungkin sibuk mewarnai, tapi nggak paham konsep warna. Mereka mungkin asik lari-larian, tapi nggak ngerti artinya kerja sama tim. Perencanaan inilah jembatan yang ngebawa mereka dari sekedar melakukan, jadi memahami. Alasan terakhir ini sering banget dilupain, padahal vital banget. Gimana coba kita bisa bilang seorang anak itu berkembang, kalau kita nggak tahu titik awalnya di mana dan tujuan akhirnya kemana? Nah, disinilah perencanaan dan assessment itu jadi kayak dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Coba deh lihat siklus ini. Perencanaan yang benar itu nggak dimulai dengan pertanyaan, besok enaknya main apa ya? Tapi dimulai dengan, berdasarkan pengamatan kemarin, si A ini butuhnya apa ya? Tanpa rencana, semua checklist dan catatan kita cuma jadi kumpulan data acak. Tapi dengan rencana, data itu jadi peta yang nunjukin di mana posisi anak sekarang dan kemana kita harus bawa mereka selanjutnya. Oke, sekarang coba kita tarik nafas dulu sebentar dan lihat gambaran yang lebih besar. Apa yang kita kerjakan di dalam kelas, setiap lembar rencana yang kita tulis dengan serius, dampaknya itu jauh banget melampaui tembok sekolah. Ini tuh soal membangun masa depan sebuah bangsa. Kita balik lagi ke metafora kompas tadi. Coba bayangin, di tengah lautan tren pendidikan yang ganti-ganti, tuntutan orang tua, dan kadang keterbatasan sumber daya, perencanaan inilah yang jadi jangkar sekaligus penunjuk arah kita. Ini yang menjaga kita biar nggak tersesat dan tetap fokus ke tujuan utama kita, anak. Mungkin udah saatnya kita definisikan ulang apa itu guru hebat. Guru hebat itu bukan lagi soal siapa yang paling lucu atau yang paling heboh pas cerita. Guru terbaik adalah seorang arsitek. Seorang desainer ulung yang bisa merancang sebuah pengalaman belajar yang membangun fondasi kokoh untuk masa depan setiap anak di kelasnya. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah lagi ya meremehkan dokumen yang ada di meja kita. Setiap tujuan pembelajaran yang kita tulis, setiap kegiatan yang kita rancang, itu adalah satu batu bata. Batu bata yang kalau kita susun dengan rapi dan cermat setiap hari, bakal jadi bangunan megah yang kita sebut Generasi Emas Indonesia 2045. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Coba nanti lihat lagi rencana mengajar Anda untuk besok. Terus, tanyakan ke diri sendiri. Kompas saya hari ini, udah saya set dengan benar belum? Apakah setiap detail kecil di dalamnya itu benar-benar sebuah langkah yang membawa anak-anak didik saya menuju masa depan emas mereka?